Polisi terus menyelidiki motif penusuk penceramah Syekh Ali Jaber di Bandar Lampung kemarin. Kini pelaku ditetapkan sebagai tersangka dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Polisi terus mendalami kasus penusukan penceramah Syekh Ali Jaber di Masjid Falahuddin, Bandar Lampung, Minggu sore kemarin. Selain memeriksa kejiwaan pelaku yang disebut keluarganya alami gangguan jiwa, penyidik juga mendalami motif pelaku menusuk Syekh Ali Jaber saat sedang memberikan ceramah. Tersangka ini sudah sering melihat ya di tayangan di media terkait dengan tausiah yang diberikan ataupun nasihat. Tetapi memang menurut keterangan dari keluarga tersangka memang ada suatu kelainan yang maksudnya dalam hal psikis ya. Artinya dalam psikis ini tentunya ini yang sempat dilakukan pengobatan. Untuk motivasi dan lain sebagainya kami sedang dalami karena memang alat bukti ataupun barang bukti yang ada seperti pisau itu adalah pisau yang digunakan kesehari-harinya, digunakan bukan dipersiapkan jauh-jauh hari, tapi memang itu adalah pisau yang digunakan untuk keluarga daripada tersangka AA itu sendiri dalam kegiatan sehari-hari di rumah. Atas peristiwa ini, Syekh Ali Jaber meminta masyarakat tetap tenang dan tidak terprovokasi. Sendiri yang lepaskan pisaunya yang sudah patah di dalam, saya keluarkan. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini pelajaran baru bagi saya. Mudah-mudahan Indonesia tetap bisa menjaga nikmat aman, sejahtera, dan kita bersatu untuk memperjuangkan Al-Quran di negeri kita Indonesia tercinta. Polisi telah menetapkan pelaku sebagai tersangka. Pelaku berinisial AR ini dijerat pasal penganiayaan yang mengakibatkan luka berat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Pendakwa Syekh Ali Jaber ditusuk seorang pemuda tidak dikenal di Lampung saat berceramah. Diduga pelaku mengalami gangguan jiwa. Penceramah Syekh Ali Jaber ditusuk saat sedang mengisi ceramah di Masjid Falahuddin, Bandar Lampung, Minggu sore. Video detik-detik penusukan orang tak dikenal ini pun terekam kamera warga. Dari video ini, Syekh Ali Jaber sedang berada di atas panggung. Mendadak seorang pria naik ke atas panggung dan menusuk Syekh Ali Jaber. Para penceramah pun langsung histeris. Syekh Ali Jaber mengalami luka pada bagian atas tangan kanannya. Bahkan Syekh Ali Jaber sendiri yang melepaskan pisau yang telah menancap di tubuhnya. Sementara pelaku penusukan sempat diamuk massa sebelum akhirnya diserahkan ke pihak kepolisian. Dari keterangan orang tua, pelaku diketahui alami gangguan jiwa selama 4 tahun terakhir ini. Namun polisi tetap menyelidiki hingga motif penusukan dapat diketahui. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, siapa sebenarnya penusuk Syekh Ali Jaber di Lampung? Benarkah pelaku mengalami gangguan jiwa? Kami akan kupas bersama Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad. Selamat sore Pak Pandra. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Pandra, siapa sih sebenarnya Pak yang menusuk Syekh Ali Jaber di Lampung ini? Apakah betul mengalami gangguan kejiwaan? Penyelidikan terkini seperti apa? Ya, baik. Kemarin kita sudah ketahui bersama bahwa ada musibah yang mengakibatkan salah seorang penceramah dan ulama dan penceramah yaitu Syekh Ali Jaber. Ya, kejadian pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekitar pukul 17. Jadi tepat menjelang 24 jam yang lalu ya kejadian ini. Tentunya mengakibatkan adanya luka tusukan yang mengakibatkan lengan daripada Syekh Ali Jaber mengalami luka-luka. Yang dilakukan oleh seorang pria berusia sekitar 24 tahun dengan inisial AA. Jadi dari hasil penyelidikan dan penyidikan oleh penyidik Satreskrim Polresta Bandar Lampung dan juga didukung oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Lampung dan juga dari beberapa bantuan teknis ya, satuan bantuan teknis yaitu antara lain dari Pusdokes Polri. Ya, kami menghadirkan tim daripada ahli psikiater dari Pusdokes Polri termasuk dari Rumah Sakit Jiwa di wilayah Provinsi Lampung. Jadi perlu kami jelaskan di sini tersangka AA melakukan tindakan tersebut diakuinya dan di hasil pemeriksaan sehingga kami dapat melanjutkan pemeriksaan tersebut dan menetapkan untuk tersangka dengan persangkaan di mana diatur di dalam pasal 351 ayat 2 yaitu penganiayaan menyebabkan seseorang mengalami luka-luka. Nah, ini juga dapat ancaman sekitar 5 tahun dan juga ini mengakibatkan juga keyakinan daripada tersangka ini yang harus kami korek karena
pelaku atau tersangka ini melakukan tindakannya ini yang kira-kira kita harus cek korelasinya, karena memang dari orang tua korban kan sudah menyampaikan bahwa tersangka ini sempat dilakukan pengobatan, dan kami tidak cukup sampai di situ. Penyidikan kami dalam proses untuk penyidikan dalam artinya penegakan hukum tetap berjalan. Artinya di sini penyidik sudah menetapkan tersangka AA sebagai pelaku dan telah dilakukan penahanan dari mulai saat hari ini tanggal 14 September 2020. Dan sambil kita lakukan observasi yang dilakukan oleh tim dokter dari Rumah Sakit Jiwa di Provinsi Lampung dan juga tim dari Rumah Sakit dari Pusdokes Polri, maksud kami. Ada dua tim dokter. Pak Andreas, sejauh ini jika memang pelaku bisa diajak untuk berkomunikasi atau tanya jawab, motifnya apa ya? Ya, itu yang saya katakan tadi. Rupanya kan kita sudah jelaskan tadi bahwa beberapa waktu yang lalu, setahun yang lalu atau beberapa, tersangka sering melihat tayangan-tayangan yang disaksikan langsung di salah satu media, sehingga dia ada yang namanya halusinasi visual yang dia rasakan seperti itu. Dan dia merasa seperti terbayang-bayangi. Itu yang dia rasakan pada saat itu kepada kami. Ada kemarahan terhadap Syekh Ali Jaber gitu, Pak Pandra? Iya, betul. Ya, betul. Jadi Syekh Ali Jaber ini sering menyampaikan tausiah ataupun pada salah satu media, sering dia lihat di TV atau di media tersebut, dan pada hari Minggu kemarin tanggal 13 September 2020 didengarlah, karena memang lokasi daripada rumah daripada tersangka ini tidaklah jauh daripada lingkungan masjid. Sudah diketahui Pak alasan kemarahan dari pelaku ini apa begitu? Ya, ini yang kami selalu bekerja dalam proses scientific crime investigation, artinya penyidikan tindak pidana yang berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tentunya kami tidak serta-merta percaya apa yang dikatakan dia. Makanya kami memerlukan bantuan teknis melalui saksi ahli ini. Dia mengatakan bahwa apabila mendengar pada saat adanya Syekh Ali Jaber di situ, dia tergerak. Dan senjata yang digunakan atau senjata tajam yang digunakan tersebut adalah senjata yang tengah berada di dapur ataupun di ruangan, salah satu ruangan yang berada di rumahnya. Dan kami sudah melakukan penggeledahan di rumah tersangka, yaitu kami tidak mendapatkan suatu barang-barang yang sangat membahayakan. Artinya masih dalam batas yang wajar, ya, artinya perkakas dan sebagainya. Tidak ada yang mengarah kepada yang mengkhawatirkan. Ya, ini yang sekarang secara paralel prospek kami penyidikan tetap berjalan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk melakukan pertanggungjawaban secara hukum, namun secara psikis kami juga akan meminta keterangan daripada saksi ahli yang sudah kami datangkan, yaitu dokter kejiwaan ya Pak ya? Dokter ahli jiwa, dua orang dokter ahli jiwa, ya, dokter dua ahli jiwa tersebut yang nantinya akan menyampaikan kepada kami melalui Baik, Pak Pandra, sebelum kita lanjutkan perbincangan ini, pemirsa, Menko Polhukam Mahfud MD akan menyelidiki spekulasi yang beredar di masyarakat terkait dugaan gangguan jiwa pelaku penusukan Syekh Ali Jaber. Menurut Mahfud, penyelidikan kasus tersebut akan dilakukan secara transparan. Spekulasi di masyarakat, ada dugaan berdasar pengakuan keluarganya si penusuk ini sakit jiwa, tapi kita belum percaya. Kita pasti akan tahu dia sakit jiwa betul atau tidak itu nanti sesudah diselidiki. Kan pasti ada tetangganya, pasti ada jejak digitalnya. Kalau memang orang sakit jiwa, jejak digitalnya itu kayak apa, keluarganya melihatnya kayak apa, tetangganya melihatnya kayak apa, teman-temannya melihatnya kayak apa, baru kita bisa menyimpulkan dia sakit jiwa. Oleh sebab itu sampai saat ini kami atau pihak aparat terus akan menyelidiki bagaimana latar belakang dan apa jaringan yang ada di belakangnya anak ini. Saya sudah menginstruksikan kepada seluruh aparat, baik itu aparat keamanan maupun intelijen. Bahkan saya juga sudah minta BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, kemudian juga Densus, bahkan saya minta agar BAIS, BIN gitu, bersama kepolisian, Kabak Intelkam gitu, saya sudah minta agar menyelidiki kasus ini dengan sebaik-baiknya dan setransparan mungkin. Oleh sebab itu kepada semua aparat
yang saya sebutkan tadi, supaya dari sekarang terus melakukan pemetaan, pemantauan dan perlindungan penuh ya kepada dai, terutama para ulama. Dai apapun pandangan politiknya itu harus dilindungi kalau sedang berdakwah. Baik, sejauh ini Pak Pandra, siapa pelaku ini? Latar belakangnya, kemudian pekerjaannya apa, kegiatannya sehari-hari apa? Ya, baik Mbak. Jadi untuk tersangka AA yang berusia 24 tahun ini memang tidak mempunyai pekerjaan tetap dan memang masih tinggal bersama orang tuanya, Mbak. Untuk kesehariannya itu memang di dalam kesehariannya hanya banyak di rumah saja, kegiatan-kegiatan yang berarti untuk bekerja memang tidak punya pekerjaan tetap. Jadi masih dalam pengawasan orang tuanya. Itu yang kami dapat informasi di lapangan demikian, Mbak. Baik, berdasarkan keterangan orang tuanya bahwa pelaku ini pernah dirawat karena mengalami gangguan jiwa. Gangguan jiwa semacam apa, Pak? Ya, justru ini, Mbak. Sekarang ini yang kami katakan proses penyidikan, apa yang tadi kami katakan bahwa proses karena barang bukti, alat bukti, keterangan saksi, maksudnya saksi korban, termasuk dari saksi yang berada di lingkungannya, kan kami sudah siapkan. Termasuk barang buktinya, antara lain adalah pisau yang digunakan. Nah, tentu kami akan mendalami lagi sebenarnya kegiatan-kegiatan apa keseharian yang tentunya kami akan bisa melakukan penyimpulan terhadap kegiatan tersangka AA ini dalam kesehariannya, gitu, Pak. Saat ini pelaku masih dalam rangkaian perawatan atau sudah selesai, Pak? Sekarang masih ditahan. Jadi artinya setelah ditetapkan surat perintah penahanan, mulai saat ini dari tadi malam beliau pemeriksaan sampai tadi pagi sudah ditetapkan oleh Satreskrim Polresta Bandar Lampung, sudah ditetapkan sebagai tersangka. Jadi yang bersangkutan ataupun tersangka tersebut sudah ditahan dan kami melakukan koordinasi secara detail dan secara bersinergi baik dengan instansi-instansi ataupun dengan para pemangku kepentingan stakeholder terkait untuk mengetahui tentang tersangka AA ini, Mbak. Ya, maksud saya apakah saat ini tersangka AA masih menjalani, sebelum akhirnya dia melakukan penusukan terhadap Syekh Ali Jaber, apakah dia masih dalam rangkaian perawatan kejiwaan yang dilakukan oleh orang tuanya, Pak? Atau ya, sudah selesai? Belum, Mbak. Jadi di mana dilakukan perawatan, konsultasinya kepada lembaga kesehatan mana, itu yang dilakukan oleh penyidik dalam melakukan penyelidikan di lapangan sampai saat ini. Dan juga dari tim dokter Pusdokes dalam hal ini adalah psikiater, tim ahli psikiater dari Pusdokes Polri yang dipimpin oleh Dr. Henning Madona saat ini bersama Dr. Tendri dari Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung secara bersinergi sedang melakukan observasi itu, Mbak. Baik. Jadi kami cek di mana tempat berobatnya, termasuk juga dari observasi ini memerlukan waktu. Masih dalam proses penyembuhan begitu ya, Pak ya. Kita sudah bergabung ini dengan Mas Reza Indragiri, psikolog forensik. Selamat sore, Mas Reza. Selamat sore. Ya, mengenai penusukan Syekh Ali Jaber yang ternyata pelakunya berstatus mengalami gangguan kejiwaan, seperti apa menurut Anda? Kalau saya orang seperti klinis, mungkin saya akan relatif mudah untuk percaya pada klaim atau dalih bahwa seseorang melakukan kejahatan ini ada gangguan jiwa. Tapi karena latar belakang saya adalah psikologi forensik, maka sesungguhnya concern atau pikiran saya tidak terletak pada gangguan jiwanya, tapi fokus utamanya adalah bahwa yang bersangkutan sudah melakukan kejahatan. Orang yang melakukan kejahatan dan diduga memiliki gangguan jiwa. Pertanyaannya, apakah orang yang melakukan kejahatan akan kemudian berpasrah diri begitu saja terhadap proses hukum? Tidak. Sekian banyak kasus menunjukkan. Baik, kita akan mencoba memperbaiki audio dari Pak Mas Reza. Kita kembali ke Pak Pandra. Pak Pandra, hingga saat ini sebenarnya tersangka ini atau pelaku ini sudah bisa diminta keterangan dengan jelas tidak sih, Pak? Iya, cukup. Artinya dari keterangan penyidik apa yang disampaikan, apa yang disampaikan di dalam keterangannya oleh dalam berita acara pemeriksaan sampai saat ini masih konsisten. Baik. Hanya saja hanya saja alasan dia melakukan tindakan penikaman ataupun penusukan kepada Syekh Ali Jaber ini yang kurang masuk akal. Baik. Artinya dia terbawa halusinasi secara visual ataupun dia terbayang-bayang. Pak Pandra, selama pelaku ini mengalami masalah gangguan kejiwaan, apakah pernah tercatat pelaku ini melakukan tindak kekerasan, Pak? Belum ada. Kami belum mendapatkan laporan seperti itu, Mbak. Baik. Nah, kami juga saksi yang kami periksa tentunya kan juga tidak hanya di lingkungan TKP saja,
ya tentu berkembang kepada lingkungan di sekitar daerah rumahnya yang tidak terlalu jaraknya tidak terlalu jauh, yaitu hanya sekitar 500 meter dari lokasi tempat kejadian perkara atau di sekitar masjid. Baik, kita kembali ke Mas Reza Indragiri. Mas Reza, bisa kembali dijelaskan tadi yang sempat terputus? Begini, kita tidak semata-mata bicara tentang orang yang terindikasi punya gangguan jiwa, yang mengklaim punya gangguan jiwa. Tapi sesungguhnya kita sedang bicara tentang orang yang melakukan perbuatan pidana, orang yang melakukan kejahatan namun terindikasi memiliki gangguan jiwa. Kalimat ini seolah-olah sederhana tapi memiliki implikasi yang berbeda. Implikasinya adalah apakah kita harus serta-merta percaya terhadap klaim semacam itu? Menurut saya tidak. Dari sekian banyak penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa para pelaku kejahatan akan menggunakan strategi sekian banyak untuk memastikan bahwa mereka akan lolos dari hukum, mereka akan mendapatkan peringanan hukum dan sejenisnya. Salah satu modus yang biasa dilakukan oleh pelaku kejahatan adalah malingering, alias sederhananya pura-pura sakit. Termasuk pura-pura sakit dengan menampilkan gejala-gejala psikologis tertentu. Baik, Mas Reza, dari keterangan dari Pak Pandra, motif yang menyebabkan pelaku menusuk Sheikh Ali Jaber tidak masuk akal kalau menurut polisi, karena ia mengaku urge-nya itu karena halusinasi. Mungkinkah seseorang yang memiliki gangguan jiwa sadar kalau ia memiliki gangguan jiwa dengan menyebutnya itu adalah sebuah halusinasi? Masuk akal kalau kemudian kita pertanyakan bagaimana mungkin dia bisa mengatakan itu halusinasi atau bukan. Orang yang tidak waras, kalau sungguh-sungguh mengalami halusinasi, dia tidak bisa membedakan antara realitas dengan halusinasi. Jadi sungguh aneh ketika ada orang yang mengklaim saya sedang mengalami halusinasi ketika saya melakukan kejahatan tersebut. Nah, jangan-jangan benar. Boleh jadi, ini tentu saja harus dibuktikan oleh teman-teman di otoritas penegakan hukum. Boleh jadi inilah yang disebut sebagai modus malingering. Bagaimana ada rekayasa berencana terhadap kondisi kesehatan sebagai dasar untuk mengajukan klaim atau dalih bahwa yang bersangkutan sedang mengalami sakit. Tujuannya adalah menggeser posisi. Dari yang semula kita memandang dia sebagai pelaku, kemudian kita bisa saja kemudian jatuh simpati memandang dia sebagai korban, yaitu orang yang sedang terkena gangguan jiwa. Baik, kalau tadi keterangan dari Pak Pandra bahwa selama masa interogasi pelaku ini cukup konsisten dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kepolisian. Kalau menurut Anda, jika seseorang punya gangguan jiwa, mungkinkah konsistensi itu ada? Tergantung. Makanya sangat penting sesungguhnya kita tidak berhenti pada sebutan gangguan jiwa. Kita harus pastikan terlebih dahulu sesungguhnya kita bicara gangguan jiwa yang mana. Karena gangguan jiwa itu ada sangat banyak tipenya dengan beragam tingkat beratnya dan juga implikasinya terhadap proses hukum. Jangan kita bayangkan bahwa seseorang yang mengidap gangguan jiwa maka serta-merta akan lolos dari hukum dengan menggunakan pasal 44 KUHP. Tidak. Hanya gangguan-gangguan jiwa tertentu saja yang kemudian tanda petik akan mendapatkan fasilitas pasal 44 KUHP. Sementara gangguan-gangguan jiwa lain tidak. Proses hukum, pertanggungjawaban pidana tetap bisa dilakukan. Gangguan jiwa lain itu seperti apa, Mas Reza? Ini ruang publik, Mbak. Saya memilih untuk tidak sebutkan secara spesifik karena khawatir informasi tentang hal itu akan disalahgunakan oleh oknum untuk kemudian mendukung klaim atau dalih pelaku kejahatan. Masyarakat tentu punya kebutuhan atau kepentingan proses hukum berlangsung maksimal dan penegakan hukum atau putusan bagi si pelaku akan juga maksimal. Baik. Agar selaras dengan kepentingan masyarakat itu, saya memilih untuk tidak menyebutkan secara spesifik jenis gangguan jiwanya. Baik, saya kembali ke Pak Pandra. Pak Pandra, ada informasi di media sosialnya, benarkah pelaku ini istrinya baru saja melahirkan? Ya, ini saat ini tentunya harus kita dalami dulu, Mbak. Karena memang semua keterangan yang akan disampaikan oleh tersangka itu menjadikan suatu kesimpulan bagi kami semua. Ya, semua informasi yang ada tentu kami tampung. Jadi kami tetap fokus kepada apa yang dia lakukan, tindakan pidana apa yang dilakukan, sehingga kami tetap fokus bahwa setiap pelaku pidana haruslah sesuai dengan fakta yang ada, harus mempertanggungjawabkan secara hukum. Kalau nanti tadi ada indikasi seperti tadi ada keluarganya dan sebagainya, kita nanti tidak fokus, tetapi kita mengarah kepada satu perbuatan pidana yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih Pak Pandra, terima kasih juga Mas Reza Indragiri sudah bergabung dan berbincang bersama kami di Ayu Sore. Selamat sore.